Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan petang malam hari kali ini, di waktu yang penuh barokah setelah kita melaksanakan salah satu amalan yang utama, yakni sholat isya secara berjamaah, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab-kitab adab, kumpulan dari nasihat-nasihat berkaitan tentang adab penuntut ilmu dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Ibnul Jamaah rahimahullah. Dan terakhir kita telah sampai, kalau saya tidak salah, yakni pernyataan beliau Ibnul Jamaah rahimahullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir bahasan dari halaman 42 dari kitab kita kalau kita sama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Hadis sahih, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, yufaqqihhu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfaqihkan dia dalam perkara agama, dalam perkara ad-din. Nah, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam footnote dari kitab kita disampaikan bahwasanya beliau berkata, qala al-hafizu fi al-fathi. Ini footnote yang ada di halaman 43, bahwa Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari juz yang pertama halaman 198, beliau menyatakan mafhumul hadisi ana man lam yatafaqqahu fiddin ay yata'allamu fawaidal islami wa ma yatasillu biha minal furu' faqad haramal khaira. Mafhum dari hadis ini, atau apa yang dapat kita pahami dari hadis tersebut, bahwa sesungguhnya barang siapa orang yang dia tidak difakihkan, tidak fakih dalam perkara agama, tidak paham dalam perkara agama, yakni yata'allamu fawaidal Islam, yang dia tidak mempelajari qawaidal Islam, qawaidal Islam, kaidah-kaidah di dalam agama Islam, ilmu-ilmu kaidah di dalam agama Islam. Wa ma yatasillu biha minal furu', dan dia tidak bisa pengetahuannya mencapai perkara-perkara furu', cabang-cabangnya, kaidah-kaidah utama, maupun terhalang darinya itu memahami cabang-cabang Islam. Faqad haramal khaira, maka sungguh diharamkan atasnya kebaikan. Jadi seakan-akan itu ciri bahwa orang yang dia tidak mempelajari agama, tidak sampai pemahamannya dalam perkara-perkara furu', tidak tertarik untuk mempelajari agama Islam, baik yang kaidah dasar maupun yang cabang-cabangnya, pemahaman halal wal haram dan lain-lain, beliau nyatakan faqad haramal khair, maka haram atasnya itu kebaikan, dia tidak bisa memperoleh kebaikan. Apabila yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mutlak benar, maka ini adalah nasihat yang telak bagi kita, bagi orang-orang yang mungkin belum memiliki ketertarikan untuk menuntut ilmu secara mendalam,
terutama ilmu-ilmu agama, karena beliau menyatakan di sini qawaidul Islam, kaidah-kaidah di dalam Islam. Beliau tidak menyatakan ilmu secara mutlak, akan tetapi beliau menyatakan kaidah-kaidah Islam, artinya ilmu agama. Ya, artinya adalah ilmu agama. Maka barang siapa yang tidak diilhamkan padanya itu ketertarikan untuk mempelajari ilmu agama, faqad haramal khair, maka seakan-akan diharamkan atasnya itu mendapatkan kebaikan. Nah, maka kita lanjutkan. Wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya'i. Al ulama'u warasatul anbiya'i. Wa hasbuka bihadhihi, wa hasbuka bihadhihi ad-darajati majdan wa fakhran, wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikran, fakama la rutbata fauqa rutbatin nubuwati fala syarafa fauqa syarafi, fala syarafa fauqa syarafi warisi tilka rutbati. Terlalu cepat, masih terlalu cepat ya, saya ulang. Saya pikir bisa secepat itu. Tandai aja cepat, ditandain dulu aja ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya'i. Ya. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Majdan wa fakhran. Ini masdar dua-duanya. Wa bihadhihi rutbati syarafan, ya, syarafan wa dzikran. Ya, ini masdar juga nih, ya, masdar. Sudah nih. Fakama la rutbata fauqa rutbatin nubuwati fala syarafa fauqa syarafi warisi tilka rutbati, ya, tilka rutbati. Dan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, beliau bersabda, al ulama'u warasatul anbiya, para ulama, para alim, orang-orang yang berilmu. Ulama itu adalah jamak taksir dari al-alim, ya. Al-alim artinya orang yang memiliki ilmu, orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama itu artinya para alim, ya. Warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Al-anbiya itu para nabi, ya, jamak dari an-nabi. Nah, maka ketika disebutkan al-ulama jamak, ya, dan al-anbiya itu juga bentuknya jamak, menunjukkan bahwa mereka semua memiliki kesamaan. Ya, mereka semua memiliki kesamaan. Para alim ulama sebagai pewaris Nabi mereka sama. Ya, memiliki kesamaan yang khas yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Dan anbiya yang dimaksud mewariskan kepada para alim ulama itu pun yang diwariskan hal yang sama. Ya. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW jadi satu. Kenapa? Karena yang diwariskan sama. Kemudian ini hadis sebenarnya ada kelanjutannya, tapi seakan-akan kemudian dicukupkan atau dipotong oleh Ibnul Jamaah. Ada yang hafal hadis ini kelanjutannya apa? Wal anbiya la yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin yarisul ilma. Jadi, dan para anbiya tidak pernah mewariskan dinaron wala dirhaman. Itu dalil mengapa Nabi SAW tidak mewariskan harta kepada putri beliau. Ya. Nah, itulah mengapa menjadi dalil kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah beliau mengambil untuk Baitul Mal semua yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ya. Karena memang
tidak diwariskan. Seorang nabi tidak mewariskan harta, baik kepada karib kerabatnya, ya, artinya kepada anak-anaknya. Itulah mengapa Fatimah, ya, radhiyallahu an, beliau dinasihati oleh Nabi SAW untuk meminta harta beliau, ya, min mali ma syi'ti, ya, ambil dariku, mintalah dariku harta yang kamu kehendaki. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan itu, menyatakan, bersabda hal tersebut kepada putrinya ketika beliau masih hidup. Karena ketika beliau wafat, maka tidak ada harta itu. Ya, semua masuk ke Baitul Mal atau kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu perbedaannya para nabi, ya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka para anbiya itu mewariskan hal yang sama kepada para alim ulama. Ya. Nah, kita lihat apa yang dijelaskan oleh Ibnul Jamaah di sini. Wa hasbuka, dan cukuplah, ya, bihadhihi, dengan ini, ad-darajati majdan, tingkatan kemuliaan. Darajati majdan, ya, bihadhihi darajah, ya, cukuplah dengan tingkatan ini menunjukkan kemuliaan, wa fakhran, dan kehormatan, ya, wa bihadhihi rutbati, dan dengan kedudukan ini, ya, rutbah, ya, rutbatan itu kedudukan, ya, ya, samalah dengan darajatan. Syarafan, yakni keagungan, wa dzikran, dan sesuatu yang terus dikenang. Nah, zikron itu sesuatu yang terus disebut-sebut, diceritakan, dikenang oleh manusia. Ya. Fakama, sebagaimana la rutbata fauqa rutbatin nubuwati, tidak ada rutbah tadi apa? Kedudukan, fauqa rutbatin nubuwah, di atas kedudukan kenabian, di atas kedudukan nubuwah, ya. Fala syarafa, maka tidak ada keagungan, ya, atau kemuliaan, fauqa syarafi warisi tilka rutbati, maka tidak ada keagungan di atas keagungan pewaris dari kedudukan tersebut, ya, yakni kedudukan apa? Nubuwah, ya. Jadi Imam Ibnul Jamaah hendak menceritakan bahwasanya para anbiya itu memiliki kedudukan nubuwah. Mereka berbeda dari manusia yang lain dalam hal kedudukannya sebagai seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang datang kepada mereka an-naba. Apa itu? Berita. Ya, sebuah berita tentang akhirat, ya, tentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan mereka agung dengan hal tersebut. Dan tidak ada kedudukan di atas kedudukan itu di kalangan manusia. Tidak dari orang yang kaya, tidak dari orang yang ganteng, tidak dari orang yang dia raja, ya, jabatannya tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari kedudukan seorang nabi. Maka sebagaimana tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di atas kedudukan seorang nabi, maka tidak ada pula yang lebih tinggi dari kedudukan orang-orang yang mewarisi dari para nabi tersebut, yakni siapa? Para ulama, ya. Jadi beliau hendak menyatakan bahwa alim ulama adalah orang yang kedudukannya paling tinggi di dunia, ya. Mereka adalah orang-orang yang para manusia diperintahkan untuk bertanya kepada mereka ketika tidak tahu, di mana kebodohan adalah kegelapan, adalah kehinaan. Maka ketika manusia hendak mengentaskan atau keluar dari kehinaan tersebut, jalannya cuma satu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, yakni bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yakni alim ulama, ya, apabila kalian tidak mengetahui tentang suatu perkara. Ya, bukan datang kepada raja, bukan datang kepada presiden, bukan datang kepada pemimpin, bukan datang pada orang kaya, tapi alim ulama. Padahal kebodohan adalah kegelapan yang paling parah di dunia ini. Nah, maka ini menunjukkan kedudukan alim ulama yang tinggi, ya.
Dan ini adalah penjelasan yang sangat indah dari Ibnul Jamaah, ya, bahwasanya ketika para nabi itu tidak ada yang bisa mengalahkan dalam hal keagungan kedudukan mereka, maka alim ulama yang mewarisi hal tersebut pun sama. Ya. Terkait dengan hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau pernah datang ke suatu hari ke pasar. Melihat orang-orang berteriak, menawarkan dagangannya, sibuk dalam berdagang, mengurusi urusan duniawi, maka Abu Hurairah menegur mereka dan menyatakan, kenapa kalian masih di sini sementara warisan Rasulullah SAW sedang dibagikan di masjid? Wah, orang kan akan berpikir, wah ini warisan Rasul pasti banyak dong, kan gitu ya? Warisan seorang Rasul pasti benda-benda yang mulia, benda-benda yang kalau orang sekarang bilang apa? Keramat. Seorang rasul, ya. Nah, maka orang-orang berlari dari pasar berbondong-bondong ke masjid untuk rebutan. Yang mereka dapati apa di masjid? Majelis ilmu. Ya, yang didapati di majelis ilmu ternyata protes mereka kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Mana ini warisan Nabi, ya, warisan Kanjeng Nabi yang dimaksud kok nggak ada? Apa sudah kehabisan atau bagaimana? Ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an membacakan hadis ini, ya. Bahwasannya al ulama atau innamal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya la yuwarisu dinaron wala dirhaman walakin yuwarisu ilma. Ya. Nah, ikhwani wa afati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama dzukira indahu rajulani. Lama ketika dzukira disebutkan indahu di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam rajulani. Ya, tentang dua orang, dua laki-laki. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, abidun, seorang ahli ibadah. Wal akharu, dan yang berikutnya atau yang kedua, alimun, adalah orang yang berilmu. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, enggak kecepatan kan ya? Alhamdulillah, kalau seperti ini berarti nggak kecepatan. Udah sekalian aja. Fadlul alimi, ya, keutamaan seorang yang alim, orang yang berilmu, alal abidi, dibanding orang yang ahli ibadah. Kafadli, seperti atau semisal keutamaan diriku. Ya. Di situ ya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ya mutakalim yang menunjukkan kafadli itu adalah keutamaanku, ya, seperti keutamaanku ala atas adnakum. Adna itu adalah yang paling rendah, ya. Kum itu kalian, yang paling rendah di antara kalian. Nah, siapa yang diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dalam hal ini? Para sahabat. Nah, seakan-akan ini membandingkan bahwa seorang yang alim dibanding orang yang dia ahli ibadah saja tapi tidak alim, tidak berilmu, itu perbandingannya seperti perbandingan keutamaannya beliau sallallahu alaihi wasallam dibanding yang paling rendah di kalangan para sahabat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka secara umum ya, kita bicara secara umum, mereka adalah orang-orang yang mulia yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua secara umum. Meskipun sahabat itu bertingkat-tingkat. Ya, sahabat bertingkat-tingkat, tapi secara umum mereka memiliki keutamaan semua. Ya. Wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa para alim ulama ahlul hadis, ya, muhaddisin, mereka sepakat bahwasanya semua sahabat itu siqah. Semua sahabat Nabi hukumnya siqah. Siqah itu artinya apa?
dianggap kuat hafalannya dan agamanya juga baik. Ya, artinya tidak perlu untuk mengetahui rijalnya. Rijal itu artinya keadaannya, keadaan perawinya. Ya. Kalau sudah sampai sahabat, ini diketahui ini sahabat Nabi sudah. Ya, tidak perlu dicari-cari lagi. Ya, ini sahabat Nabi yang sering bohong, nggak ada. Ya, yang seperti itu nggak ada. Nah, kalau ada catatan yang seperti itu, maka datangnya dari kaum Syiah. Ya, yakni mereka yang suka mencela sahabat. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Disifati oleh mereka Abu Hurairah ini sering, ya katanya sering mentadlis, seorang mudallis atau mudallas, yakni menyembunyikan rawi sebelumnya. Artinya Abu Hurairah tidak mendengarnya langsung, tapi dari sahabat lain, tapi disembunyikan seakan-akan beliau mendengarnya langsung dan kemudian dituduh mencari keuntungan pribadi. Nah, jahat banget ini tuduhan ini. Padahal ulama ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya sahabat itu siqah. Ya. Sahabat siqah, mereka boleh. Artinya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu an adalah seorang remaja ketika Nabi SAW wafat. Maka ketika meriwayatkan hadis, banyak di antara hadisnya itu bukan langsung dari beliau mendengarkan, tapi belajar dari sahabat yang lebih tua, ya, kibaru sahabah. Dan tidak masalah bagi para perawi hadis. Ya. Tidak masalah, karena itu sama seperti seakan-akan mereka mendengarnya langsung, karena mereka sahabat. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Maka keadaan adnakum yang paling rendah di antara kalian para sahabat adalah tetap orang yang mulia, orang yang baik. Ketika Nabi SAW menyifati al-abid, ya, itu seperti ka'adnakum, ya. Ka'adnakum seperti orang yang paling rendah di antara kalian, ya, itu tetap menunjukkan keutamaan seorang ahli ibadah. Jadi bukan berarti ini kemudian rendah ahli ibadah, bukan. Tapi hadis ini jika pun sahih, ya, karena ini nanti dinyatakan beberapa ulama menyatakan dhaif, ya. Di sini di catatan kakinya dinyatakan gimana di situ? Mungkarun, ya, mungkarun wasawabu irsaluhu. Akan tapi yang benar menurut pentahqiq muhaqqiq, yang benar adalah mursal. Ya, mursal itu hadis yang dia tidak sampai kepada Nabi SAW, tidak marfu. Ya. Tapi dia terhenti sampai tingkat, ya, sahabat atau tabi'in. Ada mursal sahabi, ya, ada yang dia diriwayatkan oleh tabi'in. Nah, maka kita lihat tuh di catatan kaki ini sebenarnya banyak nih diriwayatkan hadis-hadis yang semisal dengan ini. Ya. Semisal ada yang diriwayatkan, ya, waqat ruwiya mursalan aidan anil Hasan. Ya, Al Hasan itu kalau disebutkan Al Hasan siapa maksudnya? Hasan Al Basri. Berarti siapa itu? Tabi'in. Nah, itu yang disebut hadis mursal, ya. Hadis mursal itu sampai at-tabi'in. Nah, ada yang disebut mursal sahabi. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tidak menunjukkan rendahnya ahli ibadah, tapi menunjukkan tingginya ahli ilmu. Ya. Bahkan ahli ibadah sekalipun, ya, yang sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tetap kalah. Kalahnya seperti apa? Nabi SAW yang lebih tinggi dibandingkan para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa disetarakan dengan Rasulullah SAW. Kan gitu. Nah, penjelasannya apa? Ini saya ambilkan dari catatan kaki, sepertinya yang bagus ada di akhir halaman 44. Ya, yang paling bawah itu dari halaman 44. Di sini ada beberapa riwayat terkait dengan hadis ini yang sama. Beliau pentahqiq membawakan waqad ruwiya mursalan aidan anil Hasani inda Darimi, ya. Dan sungguh telah diriwayatkan secara mursal juga aidan, ya, anil Hasan dari Hasan Al Basri inda Darimi, ya. Dari Sunan Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi.
bi isnadi sahih, dengan sanad yang sahih. Perhatikan, beliau memberitahukan mursal tapi sahih. Artinya apa? Sanadnya baik, diriwayatkan siqah, perawi-perawi yang siqah, tapi berhenti hanya sampai Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri ini menyatakan Rasulullah SAW bersabda, maka itu tidak marfu. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri tidak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi SAW. Maka disebut hadis mursal. Bisa dipahami ya? Nah, beliau menyatakan nih, ini bercerita tentang Rasulullah SAW, padahal beliau belum pernah bertemu. Ya. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, su'ilan Nabi SAW. Ya. Rasulullah SAW ditanya. Nah, ini padahal beliau belum pernah menyaksikan kan berarti kejadian ini, tapi beliau bercerita tentang itu namanya mursal. Ya. An rajulaini kana fi Bani Israil. Ya. Tentang 2 orang laki-laki yang dia hidup di zaman Bani Israil, ya, dari kalangan Bani Israil. Akhaduhuma kana aliman yusolli al maktubata. Ya. Salah seorang di antaranya adalah seorang yang alim, yang dia itu hanya melaksanakan solat yang wajib saja. Ya. Summa, kemudian setelah solat wajib, yajlisu wa yu'allimun nasal khaira. Setelah selesai solat wajib, dia duduk untuk mengajar kepada manusia kebaikan-kebaikan, ya, mengajarkan ilmu kebaikan. Nah, solatnya nggak ada solat sunnahnya, hanya solat wajib saja. Tapi dia setelah itu waktunya digunakan untuk ngajar orang, menyebarkan ilmu. Ya. Wal akharu, dan yang kedua atau yang setelahnya, wa yasumun nahar wa yaqumul laila. Dia senantiasa puasa di siang hari dan mendirikan solat di malam hari. Oh, solatnya panjang nih, banyak solat malamnya. Ya. Ayyuhuma afdalun, yang mana dari keduanya yang lebih utama? Ditanya Kanjeng Nabi SAW tentang ini. Jadi orang yang pertama yang bagaimana? Orang yang dia itu alim, punya ilmu, solatnya hanya solat yang maktubah, yang wajib saja. Tapi waktu berikutnya dia habiskan untuk mengajar. Yang kedua, orang yang dia itu banyak amalan ibadahnya, berpuasa di siang hari, ya, malamnya solat malam panjang. Jadi seluruh 24 jamnya itu digunakan untuk ibadah. Ya. Ibadah yang sifatnya ibadah antara dirinya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala, maka Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW menjawab, fadlu hadzal ladzi yusallil maktubata, ya. Keutamaan orang ini, yakni yang dia salat maktubah, summa yajlisu, kemudian dia duduk, yu'allimun nasa al khaira, ya. Kemudian dia itu duduk mengajarkan manusia tentang kebaikan. Alal abidil ladzi yasumun nahara, ya. Dibanding dengan seorang, ya, tadi yang kedua, ya, abid, ahli ibadah, yang dia itu berpuasa di siang hari, wa yaqumul laila, dan berpuasa dan mendirikan sholat di malam hari. Kafadli ala adnakum rojulan, ya. Seperti keutamaanku dibanding laki-laki yang paling rendah di antara kalian para sahabat. Subhanallah. Ya. Kalau saya boleh melihat dari paparan muhakik di sini, dari panjangnya ini, dan kayaknya terlalu panjang kalau kita bacakan semua karena ini hanya catatan kakinya. Jadi untuk catatan kaki saya sengaja dalam pelajaran kita hanya saya ambilkan beberapa yang mungkin bisa kita ambil faedah terpenting. Karena setelahnya ini halaman berikutnya itu banyak banget catatan kaki semua. Ya. Ini adalah sanad yang paling bagus untuk menjelaskan hadis yang tadi. Ketika dinyatakan mungkar oleh sebagian ulama, yang benar hadis ini sahih, hanya mursal saja. Sahih tapi tidak sampai kepada Nabi SAW. Kalau kita berprasangka baik bahwasanya Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia, ya, seakan-akan mustahil beliau berdusta.
Tapi beliau mentadlis, beliau menyembunyikan rawi dari siapa sahabat beliau mendengar tentang hadis ini. Langsung diceritakan tentang Nabi SAW. Secara ilmu hadis, hadisnya tidak sahih. Secara ilmu hadis, artinya tidak marfu kepada Nabi SAW. Tapi sebagai sebuah riwayat, sebagai atsar dia sahih. Ya. Artinya apa? Ini bisa kita ambil pelajaran, tapi tidak mengandung hukum. Nah, jadi kalau dalam ini pelajaran bagi kita kaidah juga ya, bahwasanya kalau kita bicara dalam ilmu yang dasar, ya kaidah yang dasar atau ilmu usul, ya, terutama usul fikih, maka kita tahu nanti bahwasanya dalil-dalil, ya, itu ada perinciannya, ya, ada perinciannya. Dan perkataan seorang tabi'in itu bukanlah dalil dengan sendirinya, ya. Jadi perkataan tabi'in bukanlah dalil. Ijma' sahabat baru kemudian kita katakan ijma' kaum muslimin adalah dalil. Ya. Perkataan sahabat ini masih diperselisihkan. Sebagian ulama menyatakan bisa dijadikan dalil selama tidak menyelisihi yang lebih sahih. Ya. Nah, makanya ketika kita mengambil faidah di sini bisa pelajarannya, tapi kalau mengandung konsekuensi hukum maka tidak bisa. Paham maksudnya, J? Jadi ketika seorang tabi'in menyatakan ini halal, ini haram, tidak menyebutkan secara langsung marfu'nya kepada Nabi SAW, maka itu seperti ijtihad mereka. Ya, nah, wallahu alam bishawab. Kita lanjutkan. Wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa meniti, salaka itu melangkahkan kaki, meniti gitu ya. Tariqan apa? Jalan, tuh. Ya. Yatslubu fihi ilman. Ini halaman 46. Ya betul ya, 46. Yatslubu fihi ilman. Yang dia mencari di dalamnya, yakni di perjalanan meniti jalan tersebut, ilmu. Dia mencari ilmu. Salaka bihi tariqan, maka dia meniti dengannya itu jalan min turuki al jannati. Turuk itu jamak taksir dari tarik. Ya. Turuk itu jalan-jalan. Jalan-jalan, al-jannah apa? Surga. Ya. Nah. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat. Ya. Malaikata itu jamak taksir. Ya. Mufradnya apa? Mufrad dari malaikah. Malakun, ya, malak atau malakun itu mufrad tunggal. Malaikah itu jamak. Nah, kalau di Indonesia itu jadinya tunggal. Kalau dijamakkan jadi malaikat-malaikat gitu ya. Jadi kalau diartikan jamak banget gitu ya. Indonesia kan suka kayak gitu. Hati-hati banyak anak-anak. Anak-anak itu sudah banyak. Tambah banyak anak-anak, banyak banget. Karena kalau hati-hati banyak anak dikira program KB nanti. Beda artinya. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat latadau, sungguh meletakkan. Lam di situ untuk menunjukkan kesungguhan. Tadau meletakkan, ada sebagian yang mengartikan membentangkan, tapi membentangkan diturunkan gitu. Seperti melindungi sesuatu. Paham ya? Menghormati sesuatu. Kalau kita mungkin melihara ayam yang di tanah, kalau dia melindungi anaknya atau apa itu, dia suka sayapnya itu dibuka gitu. Ya. Latadau ajnihataha, sayap-sayap mereka. Ya. Litalibil ilmi, bagi para penuntut ilmu. Liradha, dikarenakan keridhaan Allahi, liradhallahi, dikarenakan keridhaan Allah anhu, atas
penuntut ilmu tersebut. Ya. Wa inna, dan sesungguhnya alima, al-alima, ya. Dan sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu, dimintakan ampunan baginya, man fis samawati, oleh siapa saja yang ada di langit-langit. Samawat itu jamak, ya, samawat itu jamak dari sama. Langit-langit artinya 7 lapis langit, bukan hanya satu langit saja. Langit dunia itu bendanya udah banyak banget itu. Kita daftar ensiklopedinya tebel, nggak mungkin, ya. Banyak, semuanya memintakan ampunan. Waman fil ardi, dan siapa saja yang ada di bumi. Hatta al-khitanu, ya. Al-khitan itu jamak dari al-khutu, ya. Al-khitanu itu jamak dari al-khutu. Khutun apa? Ikan. Al-khitan ikan-ikan. Sampai pun ikan-ikan fi jaufil ma, yang ada di jauf, kedalaman, alma, air, yang ada di kedalaman samudra maksudnya, ya. Tempat yang tidak terjangkau oleh pandangan kita, ya. Panjenengan tahu tempat yang terdalam dari samudra? Palung Mariana katanya, ya. Palung Mariana yang ada di Pasifik. Berapa kedalamannya? Saya kurang tahu juga detailnya, tapi hampir sekitar 12 km lebih. Ya, panjenengan renang 5 meter saja sudah berat banget di dada, ya kan? Ini 12 km, 12.000 meter. Ya, itulah mengapa hampir mustahil untuk mencapai ke sana tanpa alat bantu yang khusus. Ya, bahkan kapal selam aja khusus karena tekanannya terlalu tinggi. Dan di sana banyak kehidupan, banyak ikan-ikan. Ya, al-khut di sini sebagian ulama menyatakan bukan hanya ikan, yang dimaksud adalah hewan-hewan air. Semua hewan air. Ya. Karena kalau ikan itu kan ikan saja jenisnya macam-macam. Nah, kalau hewan air, wah itu udah macam-macam, mulai dari yang biasa kita lihat, ya, cumi, gurita, sotong, apalagi, ya kan, sampai yang kecil-kecil kutu air, makanan ikan cupang, ya kan, masya Allah, dan yang lain-lain semuanya, ya, sampai yang kalau saya sebutkan panjenengan mungkin nggak tahu nanti, cacing-cacing dari kelompok tertentu, sampai bakteri dan lain-lain, semuanya memintakan ampunan bagi siapa? Penuntut ilmu, orang alim, ya, orang yang alim. Ya. Wa inna, dan sesungguhnya fadlal alimi alal abidi, dan sesungguhnya keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri, kafadlil qamari, ya, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri, pada malam purnama. Al-Badri itu purnama, ya. Purnama, bulan di bulan purnama itu, di malam purnama gimana? Bunder ngepleng, terang sekali, ya. Bahkan kalau lampu itu kita matikan, itu tetap terang, kelihatan terang, berasa banget. Apalagi kita yang ada di lingkungan semi pedesaan seperti ini, ya. Jadi ketika pernah waktu itu mati lampu tuh, saya kurang tahu kalau perumahan yang lain, sini mati lampu pas bulan purnama. Syahdu sekali, subhanallah. Ya. Jadi terang benderang, bulat itu. Orang akan perhatiannya itu, ya, point of view-nya itu akan mengarah ke sana karena saking terangnya. Nah, ini keutamaannya dibanding apa? Ya, dibanding ala sairil kawakibi, ya. Dibanding atau atas sairi seluruh kawakib, bintang-bintang, ya. Nah, perhatikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ambil perumpamaan ini, ya, kita ambil permisalan yang dibuat oleh Nabi SAW, kawakib, bintang-bintang,
adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, ciptakan untuk menghiasi malam dan memberikan petunjuk arah. Ya, petunjuk arah. Itu ilmu astronomi yang hukumnya halal. Ya. Nah, karena ilmu astronomi sebenarnya bukan ilmu astronomi yang haram, namanya astrologi. Ya, kalau astrologi, kita bicara astrologi berarti haram karena itu tentang ramalan. Tapi kalau astronomi itu tentang gerak paralaks bintang, posisinya yang menandakan musim, ya, yang menandakan perubahan. Oh, ini tanggal sekian, ini arah selatan, utara dan lain-lain. Maka halal, boleh. Bahkan itu menjadi patokan yang syar'i dalam beberapa hal. Para alim ulama banyak membahas tentang hal tersebut. Ya. Artinya apa? Kawakib itu memiliki kebaikan. Tapi kebaikan itu tidak sebesar kebaikan yang akan dibanding dengan bulan purnama pada malam yang gelap. Kenapa? Karena bintang seperti apapun terangnya tidak akan bisa menyinari dari kegelapan sampai terang. Berbeda dengan bulan. Bulan itu, ya, makanya Nabi SAW menyebutkan al-qamar. Kenapa bukan asyams? Kenapa bukan perbandingannya matahari dengan bintang-bintang? Ada yang tahu? Karena matahari ada di siang hari, sementara bulan itu di malam. Nah, kita manusia tanpa adanya alim ulama, kita itu berada di kegelapan malam kebodohan. Sama persis. Ya, kita hanya melihat akan bertanya kepada siapa? Al-abid, orang-orang ahli ibadah. Ya kalau mereka punya ilmu. Kalau enggak, kita enggak bisa melihat sesuatu di kiri dan kanan hanya dengan bintang. Kita enggak bisa melihat jauh ke depan dengan bintang. Mungkin tahu arahnya, mungkin kita bisa mencontoh mereka dalam beribadah. Tapi kita enggak akan tahu tentang halal wal haram. Kita enggak akan tahu bagaimana mengembangkan yang diperbolehkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang perkara-perkara dunia, kecuali kalau kita mendapatkan penjelasan dari para alim ulama. Bisa dipahami permisalannya, subhanallah. Ya. Ini saya dapatkan ini dari penjelasan para guru kami. Jadi ketika melihat seperti itu, subhanallah, memang benar juga. Ya. Seperti itulah bulan dibandingkan dengan bintang. Bintang itu bukan bintang-bintang itu bukan berarti nggak ada fungsinya. Mereka banyak punya itu tadi manfaat, tapi tidak sebesar bulan purnama pada malam yang menerangi malam yang gelap gulita itu sehingga orang bisa mengenali satu sama lain. Ya. Apalagi di zaman Nabi SAW. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah barulah kemudian Nabi SAW bersabda, fa inna, maka sungguhnya al ulama'a, para alim ulama, warasatul anbiya, para pewaris para nabi. Wa inal anbiya'a, ini yang tadi ya, dan sungguhnya para anbiya, para nabi, lam yuwarisu, tidak mewariskan dinaran wala dirhaman. Dinaran itu apa? Dinar. Apa bedanya dengan dirham? Iya betul semua. Dinar itu uang emas. Dinar uang emas, dirham uang perak. Ya. Wa innama, dan sesungguhnya warasu ilma, mereka mewariskan ilmu, yakni para anbiya, para nabi. Ya. Faman akhadahu, maka barang siapa akhadahu, mengambilnya. Hu di situ itu kembalinya pada apa? Ilmu. Ya, yakni ilman yang tadi disebutkan. Akhadha, maka dia telah mengambil bihadzin, ya, keberuntungan. Hadzin itu bisa diartikan keberuntungan, hadiah, jatah, sesuatu yang menyebabkan, pemberian yang menyebabkan kita senang. Ya. Wafirin, wafir itu artinya berlimpah, meluap, banyak. Nah, jadi ya, wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar wa dirham. Ya. Wa innama warasul ilma,
Dan sesungguhnya mereka hanya mewariskan, ma di situ itu untuk memberikan batasan dalam innama. Dan sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud apa? Ilmu yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah mereka para nabi dalam menjelaskan firman tersebut. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan ya, kepada Musa alaihi salam, kepada Isa alaihi salam, diberikan kepada mereka itu ya, kemampuan berupa sunnah untuk menjelaskan itu kepada kaumnya masing-masing. Ya. Dan itulah yang diwariskan kepada para pengikutnya, pada para alim ulama di kalangan mereka. Wa rasul ilma faman akhadahu, dan barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, akhadha bihadzin wafirin. Ya, maka sungguh dia telah mengambil keberuntungan atau jatah yang sangat banyak, ya, berlimpah. Ya. Ini hadis akhrajahu bihadat tamam Abu Dawud yang mengeluarkan dengan lafaz yang sempurna lengkap seperti ini adalah Abu Dawud, wa Ibni Majah, Ahmad dan yang lain-lainnya. Hadis yang sahih ini. Tidak syak lagi di antara kita. Nah, akan tetapi Imam At-Tirmizi ya, qala Tirmizi rahimahullah, beliau menyatakan la na'rifu hadzal hadis illa min hadis Asim ibni Raja ya, ibni Raja bin Haywah ya, Raja bin Haywah, Asim ibni Raja bin Haywah. Raja bin Haywah seorang ulama besar, ya, ulama besar ahlul hadis. Nah, ini dari putranya, kata Imam Tirmizi, ya, saya tidak mengetahui hadis ini kecuali dari hadis putranya Raja bin Haywah, yakni Asim. Ya. Walaisa huwa bimuttasil, ya. Dan sanad hadis ini tidak bersambung, kata beliau. Nah, sehingga komentar Imam At-Tirmizi ini, ya, ini ada di footnote. Imam At-Tirmizi ini menjadikan bahwasanya penggalan hanya hadis penggalannya saja yang sahih. Ya. Jadi beliau menyatakan bahwasanya kalau saya tidak salah, wallahu alam bishawab, saya agak lupa. Ya, qadarullah dijadikan lupa. Potongan bahwasanya wa inal fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Nah, potongan itu yang diragukan kesahihannya oleh sebagian ulama. Ya. Adapun potongan sebelumnya man salaka tariqan, ya, di riwayat yang lain yaltamisu fihi ilman, ya, di riwayat ini yatslubu fihi ilman, ya, maknanya sama. Nah, itu sahih, ya, saling menguatkan hadisnya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin sampai sini saja. Tentang penjelasan hadis ini panjang, nanti akan dijelaskan oleh Ibnul Jamaah di halaman berikutnya aja. Mungkin bisa kita tunda, tapi dari hadis ini kita tahu bahwasannya keutamaan dalam satu hadis ini saja, ya, keutamaan ilmu itu sangat banyak. Keutamaan menuntutnya, keutamaan orang yang mencarinya maupun pemiliknya. Bayangkan, satu hadis ini terdapat pujian terhadap 3 hal. Menuntut ilmu, para pencari ilmunya, maupun orang yang memiliki ilmu. Ya. Bahwasanya menuntut ilmu itu utama seperti menuntut jalan atau mencari jalan menuju surga, itu adalah keutamaan. Kemudian para pencari ilmu, ya, mereka juga keutamaannya besar di sini. Dinyatakan bahwasanya dia mencari surga dan para malaikat meletakkan sayap. Ridhon bima yatslub di dalam riwayat yang lain, karena ridho terhadap apa yang sedang mereka pelajari. Ya, berarti ridho terhadap penuntut ilmu. Dan keutamaan alim lebih banyak lagi, karena di sini Rasulullah SAW menyatakan orang alim, orang yang berilmu
itu senantiasa terus-menerus dimintakan ampunan oleh apa yang ada di langit, antara langit ya 7 lapis langit, dan apa yang ada di bumi, sampai hewan-hewan atau binatang yang ada di kedalaman samudra. Kan gitu, terus-menerus memintakan ampunan. Subhanallah. Nah, ini keutamaan yang besar, dan yang ditutup dengan keutamaan para pemilik ilmu adalah mereka pewaris para nabi. Ya, mereka adalah pewaris para nabi. Seakan-akan ketika kita melihat perilaku alim ulama itu seperti pencerminan ketika mereka membawa jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka ketika kita belajar untuk jalan menuju menjadi alim, maka hendaknya pahamilah bahwa kita itu sedang melatih diri kita untuk menjalani manhaj hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting nih. Ini penting untuk kita ingat. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian ketika kita belajar dan nanti mengetahui ilmu, tapi perilaku kita tidak menggambarkan perilaku sesuai manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.